Hanya Gus Dur saja dari sekian banyak Kiai NU yang berani menentang oknum habaib. Ojo nangkep Habib lho. Nek endi enek imam iso nglarang dai ojo nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai ini dai Bakhtiar, kepala polisi. Sing ditangkep Habibe, Habib Rizik. Lah mpen ah. Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, kula ya untung lah kula bengok sampean iling. Niki tiang NU niku. Ulama ngeten niki carane. Nah, kita sudah mendengar bersama tentang isyarat yang disampaikan oleh Gus Dur rahimahullahu taala wa radhiyallahu an. Sebagai para penerus ya, kiai penerus dari Nahdlatul Ulama harus paham isyarat yang disampaikan oleh Gus Dur. Ini adalah orang NU. Ulama NU ya harus begini, begitu. Jadi ulama NU itu tidak boleh plain-plan, tidak boleh menjadi congos siapapun. Ulama NU harus mustakil, harus merdeka, harus bersikap adil dan bijaksana. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Gus Dur rahimahullahu taala wa radhiyallahu an. Jadi ada pertanyaan sekarang ini, pertanyaan yang keluar dari jamaah kaum Nahdien wan Nahdiyat. Warga NU bertanya begini, apakah hanya Gus Dur saja dari sekian banyak Kiai NU yang berani menentang oknum-oknum habaib yang meresahkan umat, yang membuat fitnah di mana-mana? Lah pertanyaan ini dijawab sesuai dengan jawaban pandangan orang-orang NU masing-masing. Lah mungkin orang NU yang mohon maaf nih menutup mata hatinya. Dia rela menjadi congosnya budak-budaknya oknum-oknum habaib dengan cara cinta membabi buta. Cintanya tidak berdasarkan ilmu. Cinta membabi buta yang sudah teracuni oleh kisah-kisah karomah-karomah yang khurafat, karomah-karomah yang tahayul, yang berdusta berbohong, tapi sudah teracuni. Yang namanya orang teracuni kan sudah gila. Sudah gila. Ya seperti orang mabuk yang mabuknya sudah gila kebayang. Mereka mungkin akan mengatakan ya nggak apa-apa lah, itu kan makomnya Gus Dur begitu. Mereka akan jawab begitu. Ya nggak apa-apa, kami tetap menghormati para habaib semulia-mulianya, bahkan kami tidak berani untuk membahas masalah nasab. Ya silahkan. Tetapi menurut kami nih, kami jawab, kami rasa tidak begitu. Tidak begitu. Karena masih banyak Kiai NU yang berani tegas menentang oknum-oknum habaib yang menyebarkan fitnah di mana-mana. Karena Kiai NU yang arif, adil dan bijaksana itu meniru Gus Dur mengayomi siapapun. Siapapun diayomi, umat Islam maupun yang tidak umat Islam. Apalagi yang habaib. Jadi Gus Dur itu merangkul siapapun. Para habaib dirangkul. Tetapi oknum-oknum habib yang nakal, yang sulit diatur, membuat gerakan sendiri yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, ya Gus Dur harus tegas. Demikian pula ya Kiai Imad nih, Kiai Imad sudah mulai menunjukkan taringnya. Ya harus tegas. Tegas itu tidak bermakna benci. Justru tegas itu karena cinta. Kalau sudah benci udah diusir aja lah. Karena benci udah usir nggak usah dilurus-luruskan. Lawang namanya sudah benci ngapain diluruskan? Oleh sebab itulah ya kami Al-Faqih Ma'alim mengatakan bahwa tidak hanya Gus Dur, alhamdulillah masih banyak kader-kader Kiai muda NU yang berani tegas menentang oknum-oknum, dalam tanda petik loh ya, oknum-oknum habaib yang menyebarkan fitnah di mana-mana. Karena ilmu itu harus bebas, berdiri bebas, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, tidak boleh tendensius. Jadi kalau menegakkan keadilan berdasarkan ilmu dan keadilan, ya kita harus fair. Enggak boleh mengatakan, kualat loh, membahas nasab para habaib loh, apakah dijamin sahih? Siapa yang menjamin sahih?
Ayo, ulama yang di luar habaib loh ya. Ulama yang di luar habaib siapa saja yang menjamin kesohihannya? Ya, kalau seandainya ada berapa tuh? Dan apakah mereka hanya taklid buta, yaitu meneliti nasab itu hanya berdasarkan kitab-kitab belaka, atau kitab-kitab itu betul-betul direkonstruksi lagi, dibedah lagi, semua kitab-kitab dibedah lagi? Mengapa seperti itu? Karena umat Islam tatkala zaman perang salib, Masya Allah, dahsyat tuh. Tatkala perang salib itu banyak sekali umat Islam yang melarikan diri, terutama dzurriyyah Rasulullah. Dan terutama lagi tatkala Wahabi menguasai Hijaz. Wahabi menguasai Hijaz itu Masya Allah, dzurriyyah Rasulullah, para syarif dan syarifah dikejar-kejar. Dikejar-kejar, mereka melarikan diri. Namanya melarikan diri berarti mereka menyembunyikan identitas mereka. Lah, selang beberapa tahun ya setelah perang salib, kemudian perang kaum muslimin sendiri, para dzurriyyah Rasulullah ini kan menyembunyikan diri. Selang beberapa abad, bukan hanya beberapa tahun, tiba-tiba ada kitab nasab. Kitab nasab yang mencangkokkan misalnya si A bin A. Ya, kita sebut yang disebut oleh Kiai Imad itu kan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Yang dipermasalahkan apakah Ubaidillah putranya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ini kan harus diteliti lagi. Lah, meneliti nasab beginilah kok dituduh yang tidak-tidak. Sehingga tidak mengherankan kalau warga Nahdien wan Nahdiyat bertanya-tanya, apakah hanya Gus Dur saja dari sekian banyak Kiai NU yang berani menentang oknum-oknum habaib? Ya, tidak. Tetapi kami juga mengakui banyak sekali sekarang ini Kiai NU yang nyalinya ciut nyalinya tipis karena memang kurang mendalam ilmunya. Sehingga mereka nggih. Apapun yang dikatakan oleh oknum-oknum habaib, nggih. Tidak seperti kiai-kiai zaman dulu. Kiai Hasyim Asy'ari sangat mencintai para habaib, tetapi para habaib tatkala itu sangat hormat tunduk di bawahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Wahab Hasbullah juga begitu. Apalagi Kiai Khalil Bangkalan. Hampir kiai-kiai saat itu menjadi imamul ulama. Yang menjadi imam ulama di Nusantara, ya para ulama yang lain, baik itu habaib maupun non habaib, itu berada di bawah naungan beliau, di bawah komando beliau. Sampai Gus Dur nih, Gus Dur orang yang alim, mampu mengayomi siapapun. Habib-habib yang melenceng, beliau langsung tidak dengan tegas, tapi itu karena cinta. Lah sekarang ini kita harapkan kiai-kiai NU juga berani berlaku adil dan bijaksana, tidak pandang bulu, ya, karena dasarnya adalah cinta bukan benci. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.